Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aryan Renara Tambunan. Saya berasal dari kampus Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman dasar. Dan untuk materi yang pertama yaitu konsep algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah sistematis atau urutan instruksi logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Kenapa algoritma ini penting? Algoritma penting karena ia adalah dasar dari cara kerja komputer dan pemrograman. Tanpa algoritma, komputer tidak akan tahu urutan langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Kenapa? Dan berikut alasannya. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan cara terstruktur. Yang kedua, dasar dari semua program komputer. Yang ketiga, efisiensi waktu dan sumber daya. Yang keempat, membantu berpikir logis dan analitis. Ciri-ciri algoritma yang baik. Yang pertama yaitu jelas dan tidak ambigu. Yang artinya di sini setiap langkah harus jelas maknanya dan tidak menimbulkan banyak tafsir. Artinya siapapun yang membaca algoritma itu akan memahami hal yang sama. Yang kedua, memiliki awal dan akhir yang jelas. Algoritma harus mempunyai titik mulai atau start dan titik selesai atau stop. Kalau tidak punya akhir, algoritma bisa berjalan terus tanpa henti atau infinite loop. Yang ketiga, efisien, hemat waktu dan sumber daya. Algoritma yang baik harus menyelesaikan masalah secepat dan sehemat mungkin tanpa langkah yang tidak perlu. Yang keempat, memiliki input dan output yang jelas. Algoritma yang baik selalu memiliki yang pertama menerima input atau data yang masuk, yang kedua mengeluarkan output atau hasil yang keluar, dan yang kelima dapat diterapkan atau feasible. Setiap langkah harus bisa dilakukan dengan sumber daya yang tersedia dan dalam waktu yang terbatas. Tidak boleh ada langkah yang mustahil dilakukan. Cara menyajikan algoritma. Yang pertama itu deskripsi naratif, yaitu menuliskan langkah-langkah algoritma dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Algoritma ini dapat kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, yakni bagaimana caranya melakukan segala sesuatu seperti contoh melakukan atau memasak mie dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu cara menjadikan algoritma dengan di pseudocode, yaitu menulis algoritma seperti program tapi tidak terikat pada aturan bahasa pemrograman tertentu. Biasanya digunakan oleh programmer untuk merancang logika program sebelum decoding. Contohnya ada di layar. Dan yang ketiga, flowchart. Flowchart adalah gambar diagram yang menunjukkan urutan langkah dengan simbol-simbol standar. Dan contohnya seperti yang tertera di layar. Oke, kita masuk ke jenis-jenis algoritma. Jenis-jenis algoritma. Yang pertama, algoritma sekuensial, yakni langkah-langkah dijalankan secara berurutan dari awal sampai akhir tanpa percabangan atau pengulangan. Algoritma ini cocok untuk masalah yang sederhana. Contohnya, menghitung luas segitiga, yaitu yang pertama, input alas dan tinggi, yang kedua hitung, dan yang terakhir, tampilkan hasil. Dan yang kedua, algoritma percabangan, yakni memiliki satu dari beberapa kemungkinan langkah berdasarkan kondisi tertentu, menggunakan logika if-else. Contoh, jika nilai kurang lebih dari atau sama dengan 70 maka nilai lulus, jika tidak maka nilai tidak lulus. Yang ketiga, algoritma perulangan, yaitu menjalankan langkah tertentu berulang kali sampai kondisi terpenuhi menggunakan loop seperti for, while, dan do while. Contohnya menampilkan angka 1 sampai 10 menggunakan perulangan for. Dan contohnya bisa kita lihat di dalam layar. Dan yang keempat, algoritma rekursif. Algoritmanya yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah, biasanya digunakan pada masalah yang bisa dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya ada dalam layar.
Dan kita masuk ke tahapan merancang algoritma. Tujuan dari merancang algoritma yaitu menyelesaikan masalah secara sistematis. Yang kedua, mempermudah perbuatan program komputer. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, meminimalkan kesalahan atau error. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir logis. Dan yang terakhir, mempermudah komunikasi antar programmer. Kita masuk ke tahapan merancang algoritma. Yang pertama, memahami dan mendefinisikan masalah. Tahap pertama ini adalah memahami apa yang sebenarnya ingin diselesaikan. Yang pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tentukan input atau data yang diberikan dan output atau hasil yang diinginkan. Yang kedua, menentukan langkah-langkah penyelesaian. Buat urutan langkah logis dari awal hingga akhir untuk mengubah input menjadi output. Contohnya bisa kita lihat di layar. Yang ketiga, menyajikan algoritma dalam bentuk narasi, flowchart, dan pseudocode. Yang keempat, menguji algoritma. Yang kelima, menganalisis efisiensi algoritma. Dan keenam, mengimplementasikan ke dalam program. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu struktur dasar pemrograman. Yang pertama, machine language atau bahasa mesin adalah bahasa paling dasar yang dipahami langsung oleh komputer. Semua instruksi yang di dalam bahasa mesin ditulis dalam bentuk bilangan biner atau 0 dan 1, yang artinya 1 yaitu on, yang off yaitu 0. Ciri-ciri hanya dimengerti komputer secara langsung, tergantung pada arsitektur CPU. Sangat cepat dieksekusi, sulit dipahami manusia, rawan kesalahan. Yang kedua, assembly language adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang menjadi jembatan antara bahasa mesin dan bahasa tingkat tinggi. Ciri-cirinya lebih mudah dari bahasa mesin, menggunakan kode singkat atau mnemonik, dan spesifik pada arsitektur komputer. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi adalah bahasa pemrograman yang dirancang agar mudah dipahami manusia. Bahasa ini menggunakan kata-kata mirip bahasa manusia seperti for, do, while, print, input, output, dan tidak bergantung langsung pada jenis prosesor. Ciri-cirinya yaitu sintaks mudah dimengerti manusia. Yang kedua, tidak bergantung pada jenis prosesor atau sistem operasi. Yang ketiga, mendukung struktur logika dan konsep pemrograman tingkat tinggi. Contoh dari bahasa tingkat tinggi itu seperti Python, C++, C, JavaScript, PHP, Pascal, dan lain-lain. Dan kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu alur kontrol C++. Jenis-jenis alur kontrol C++ yaitu yang pertama, sekuensial, artinya eksekusi berurutan. Setiap perintah dieksekusi berurutan dari atas sampai ke bawah. Dan yang kedua, selection, yaitu percabangan, if atau switch. Setiap perintah yang dieksekusi berdasarkan keadaan tertentu. Yang ketiga, iteration atau pengulangan, yaitu terdiri dari for, do, while, digunakan untuk menggunakan kode blok beberapa kali. Yang pertama kita lihat sekuensial. Seperti halnya yang ada di layar, itu merupakan contoh daripada codingan sekuensial. Dan yang kedua, selection if. Yang ketiga, selection if else. Yang keempat, selection if else, if dan else. Yang kelima, selection switch. Yang keenam, iteration for. Yang ketujuh, iteration while. Yang kedelapan, iteration do while. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan daripada materi algoritma dan pemrograman dasar. Bila ada salah kata, saya memohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa.